Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Faradilah Baroraja Gugu. Saya merupakan mahasiswi semester 1 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai terminologi hadis. Hadatsa yahditsu hadisan, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan, dan hal ihwalnya. Yang termasuk hal ihwal ialah segala pemberitaan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama ahli hadis lainnya mendefinisikan dengan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun sifatnya. Ada juga yang mendefinisikannya dengan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan atau takrir, maupun sifatnya. Yang kedua, sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Sedangkan menurut istilah yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik moral, maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi maupun sesudah menjadi rasul. Menurut kalangan ulama usul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syara. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hal itu tidak wajib. Sedangkan sunnah menurut ulama fikih adalah setiap yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan fardu dan tidak pula wajib. Yang ketiga, khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba', yaitu berita. Sedangkan menurut tinjauan istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khobar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu', mauquf, dan maqtu'. Selanjutnya, athar. Athar secara etimologi berarti baqiyat asy-syai', yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat. Yang pertama, athar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, athar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Kedudukan dan fungsi hadis. Secara global, sunnah sejalan dengan Al-Quran, menjelaskan yang mubham, merinci yang mujmal, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya. Sunnah Rasulullah SAW juga menandaskan dan mengukuhkan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran Al-Karim, atau mencabangkan hukum pokok yang ada padanya. Termasuk dalam kelompok ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, dan lain-lain. Di dalam Al-Sunnah juga terdapat hukum-hukum yang tidak disebutkan secara implisit oleh Al-Quran, yang statusnya tidak menjelaskan ataupun memberikan tujuan praktis dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Rasulullah SAW membuat sunnah bersama dengan Al-Quran dan membuat sunnah berkenaan dengan apa yang tidak ada secara eksplisit di dalamnya. Semua yang beliau sunnahkan diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.